Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Jadi nggak ada cerita lagi membawa pelanggaran TSM dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Bukan saya tidak konsisten, karena undang-undangnya memang sudah berubah. Jadi saya senyum-senyum aja tadi dengar Pak Awan ya lebih ngomong begitu, tapi sudah di luar daripada konteks ya. Saya kira hanya orang yang tidak mengerti hukum. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Wah, di sini Profesor Yusril bahkan juga menanggapi Prof Mahfud MD yang pada pidato pertama saat sidang di MK bahkan juga menyenggol Prof Yusril di sini. Terkait apa? Terkait seharusnya Mahkamah Konstitusi bukan sebagai mahkamah kalkulator lah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari sini bahkan Prof Yusril di situ menjawab, yaitu memang pernyataan seperti itu dibuat pada saat sengketa Pilpres 2014 yang lalu. Nah, seperti ini video dari Prof Yusril. Dari itu semua adalah tinggal perselisihan hasil pemilu. Hasil pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi apakah saya mencela-mencela atau orang memang sengaja ingin memberi gambaran bahwa seolah-olah saya tidak mengerti persoalan ini. Saya sangat mengerti persoalan ini. Jadi pendapat 2014 itu pasti akan berubah setelah 2017 karena adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang membagi kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu. Pertama adalah persoalan administrasi yang diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Tun dan Mahkamah Agung, persoalan pidana pemilu oleh Gakumdu dan aparat penegak hukum, dan persoalan hasil pemilu yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi di sini Prof Yusril mengungkapkan untuk perselisihan hasil pada pemilu di sini diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan bahkan Prof Yusril tidak hanya menyebut di sini saja, dan bahkan di situ pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di situ bahkan mengungkapkan di situ memang sudah dibedakan ya, yaitu ketika ada curangan terhadap proses pada Pilpres 2024 di situ seharusnya juga bukan di MK, tetapi apa? Tetapi seharusnya diadukan di Bawaslu, di KPU dan lain sebagainya. Tetapi menurut saya diadukan ke Bawaslu pun juga menurut saya juga percuma ya. Karena apa? Karena pada waktu lalu ketika ada pelanggaran pemilu, ada sejumlah pelanggaran. Di situ bahkan dari Bawaslu sudah sih diputuskan melanggar, tetapi juga tidak ada sanksi, melainkan juga ya minta maafan dan lain sebagainya. Tidak ada sanksi yang jelas di situ di Bawaslu RI. Makanya di sini menurut saya benar apa yang dikatakan oleh Prof Mahfud MD, yaitu bukan untuk menang dan kalah, tetapi untuk perbaikan-perbaikan pemilu-pemilu berikutnya. Misal saja besok ada Pilpres 2019 misalnya, ketika ada proses yang dinilai ada bermainan uang, ada nepotisme, ada penggerakan aparat, penggerakan kepala desa dan lain sebagainya. Nah, di situ lapor ke Bawaslu, dan Bawaslu juga seharusnya bisa tegas, harus diproses atau minimal ya didiskualifikasi lah ketika ada kecurangan-kecurangan di situ. Nah, pertanyaannya, siapa yang berhak untuk mendiskualifikasi paslon di situ? Apakah Bawaslu berhak di situ untuk mendiskualifikasi paslon? Di situ pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Apakah Bawaslu berani seperti itu? Apakah Bawaslu benar-benar memegang komitmen tersebut, yaitu berani ketika ada laporan tentang kecurangan Pilpres, pengerahan aparat dan lain sebagainya. Nah, makanya di sini kalau menurut pendapat dari Prof Yusril di sini, kalau di sidang MK yaitu untuk
mengatasi permasalahan tentang hasil Pilpres. Jadi sangat sulit sekali, sangat susah sekali. Karena apa? Karena perbedaan suara antara Prabowo, Gibran, dan juga Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD dan bahkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu selisihnya sangat jauh sekali dengan fenomena-fenomena sebelum pencoblosan. Ya Anda tahu sendirilah, mulai bansos, mulai ada indikasi atau dugaan pengerahan aparat desa dan lain sebagainya. Nah, di sini lapornya kemana? Ke Bawaslu. Ya Anda tahu sendirilah proses di Bawaslu seperti apa. Bahkan juga sudah terbukti melanggar, tetapi menurut saya sih tidak ada sanksi tegas ke Bawaslu. Makanya di sini rujukannya menurut saya ke MK. Ya semoga saja MK di sini bukan karena masalah ya perselisihan suara dan lain sebagainya, melainkan bisa dibuatkan regulasi-regulasi pada pilpres berikutnya, pada pilkada berikutnya, sehingga masalah seperti di Pilpres 2014 pada 14 Februari tidak terulang lagi di kemudian hari. Karena pada waktu lalu juga banyak ya laporan kecurangan, pelaporan pengerahan aparat desa dan lain sebagainya. Seharusnya di situ Bawaslu juga bisa berani dan juga tegas. Akhirnya gugatan tidak ke MK lagi. Nah, bahkan di sini juga dikomentar oleh Otto Hasibuan ya. Di sini bahkan menyebut yaitu gugatan di MK di situ menurut Pak Otto di sini salah kamar. Ya memang kalau melihat dari Prof Yusril kemarin, penjelasan Prof Yusril pada waktu lalu, yaitu setelah sidang gugatan di MK oleh Paslon 03, memang menjelaskan hal seperti itu tentang perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nah, kita lanjut lagi ya, yaitu videonya di sini. Jadi dalam teori disebut bahwa ini ada dua jenis sengketa. Pertama adalah sengketa proses dan yang kedua adalah sengketa hasil. Sengketa proses menjadi kewenangan dari Gakumdu, kewenangan dari Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tun sampai Mahkamah Agung, sedangkan sengketa hasil menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak ada cerita lagi membawa pelanggaran TSM dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Bukan saya tidak konsisten, karena undang-undangnya memang sudah berubah. Ya, jadi saya senyum-senyum aja tadi dengar Pak Awal ya lebih ngomong begitu, tapi sudah di luar daripada konteks ya. Saya kira hanya orang yang tidak mengerti hukum. Wow, seperti itulah. Jadi menurut saya ya, kita kembalikan lagi ke masyarakat seperti apa, dan semoga saja besok ada hasil yang terbaik ya di sidang MK di situ, supaya ya tidak terjadi lagi lah di pilpres berikutnya, di pemilu berikutnya dan pilkada berikutnya. Ya, tapi yang paling penting siapapun besok presiden dan wakil presidennya supaya bisa merealisasikan semua program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.